Hai para pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Mau Fisika. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang medan listrik. Sebelum kita memasuki masalah inti yaitu pembahasan soal tentang kuat medan listrik, baiklah kita akan mengulas terlebih dahulu tentang konsep kuat medan listrik. Nah, pemirsa, misalnya kita memiliki muatan sumber namanya Q. Kemudian di sekitar muatan sumber ini saya tempatkan suatu muatan uji namanya Q kecil. Jaraknya adalah R dari muatan sumber. Kalau muatan uji ini yang berada di sekitar muatan sumber ini masih mendapatkan pengaruh gaya Coulomb, maka di titik di posisi yang ditempati oleh muatan uji ini masih berada di dalam medan listrik. Yang menjadi masalah, apakah sama muatan listrik uji yang ditempatkan di sini dengan yang ada di sini terhadap gaya tarik atau gaya tolaknya? Tentu akan berbeda-beda, maka muncul istilah kuat medan listrik. Nah, apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik itu adalah merupakan perbandingan antara besarnya gaya interaksi antara muatan uji dengan muatan sumber, yaitu F, dibagi dengan muatan uji itu sendiri, yaitu Q. Nah, kalau kita kembali kepada persamaan hukum Coulomb atau gaya tarik-menarik antara muatan-muatan listrik ini, bahwa besarnya gaya Coulomb adalah berarti K kali Q kecil dibagi R kuadrat. Dibagi lagi dengan Q, yaitu Q. Maka rumus ini berubah menjadi K kali Q per R kuadrat. Ini besarnya kuat medan listriknya. Nah, kemudian apakah kuat medan listrik ini besaran vektor atau skalar? Kita uji. Karena gaya Coulomb-nya itu adalah besaran vektor, ini muatan ujinya adalah besaran skalar, maka kuat medan listrik masuk atau termasuk kepada besaran vektor. Yang tentu arahnya kemana? Arahnya mengikuti arah gaya Coulomb. Kalau di sini muatan ujinya berjenis positif, kemudian muatan sumbernya berjenis positif, maka gaya Coulomb yang dialami oleh muatan uji ini tentu adalah ini positif, gayanya ke kanan, akan menjauh. Nah, karena gayanya ke kanan, maka arah kuat medan listriknya juga ke kanan, seperti ini. Nah, jadi pokoknya kuat medan listrik itu besaran vektor yang arahnya mengikuti arah daripada gaya Coulomb. Nah, sekarang kita akan masuk kepada permasalahan soal ini. Yaitu ada sebuah soal yang menyatakan bahwa ada 3 muatan listrik tersusun seperti pada gambar berikut. Ini ada 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3 membentuk suatu segitiga siku-siku. Di mana
Q1 berjenis negatif, besarnya 86 mikrokulom. Sedangkan Q2 yang ini berjenis positif, besarnya 50 mikrokulom. Dan di atas Q2 ada Q3. Q3 ini berjenis positif, besarnya 65 mikrokulom. Kemudian pertanyaannya, hitunglah besar dan arah kuat medan listrik pada muatan Q2 ini akibat adanya muatan Q1 dan muatan Q3. Nah, untuk bisa menjawabnya, kita analisa menggunakan pendekatan vektor. Sekarang, yang jadi pusat perhatian adalah Q2. Yang pertama kita akan bagaimana hubungannya atau interaksi Q2 terhadap Q1. Tentu kita cek dulu adalah gayanya. Karena Q2 berjenis positif, Q1 berjenis negatif, maka Q2 dan Q1 ini akan terjadi gaya tarik-menarik. Karena perhatian kita di Q2, maka gayanya akan ke sana, menuju Q1. Berarti arah kuat medan listriknya yang Q2 itu akibat pengaruh Q1, yaitu ke kanan. Nah, ini digambarkan seperti ini. Berapa besarnya? Besarnya dengan menggunakan rumus umum berarti kita masukkan bahwa besar kuat medan listrik Q2 akibat pengaruh Q1 berarti E21 sama dengan K kali Q1 per R, jarak ini yaitu R21 kuadrat. Kemudian kita masukkan besaran-besarannya. K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat kali Q1. Q1 yaitu 86 mikrokulom, berarti kali 10 pangkat 6 kulom per R21. R21 dari sini yaitu 52 cm atau 0,52 meter dikuadratkan. Kalau kita hitung semua, kita akan dapatkan besarnya yaitu 29 kali 10 pangkat 5 Newton per kulom. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana Q2 pengaruhnya dengan Q3? Q2 positif, Q3 positif. Maka arah gaya yang timbul antara Q2 dengan Q3 berarti tolak menolak, berarti ke bawah. Kalau gayanya ke bawah, maka arah kuat medan listriknya juga ke bawah. Berapa besarnya? Dengan menggunakan pendekatan seperti membahas E21, maka E23 berarti K kali Q3 per R dari sini ke sini, R23 dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q3-nya yaitu 65 kali 10 pangkat 6 per 0,3 meter dikuadratkan. Maka kita akan dapatkan nilai secara keseluruhan yaitu 65 kali 10 pangkat 5 Newton per kulom. Di sini karena Q2 ini ada dua kuat medan listrik, yaitu ada E21 yang ke kanan dan E23 yang ke bawah, maka di Q2 ini kuat medan listriknya bagaimana? Yaitu dengan hitung berdasarkan aturan vektor. Yaitu untuk mencari E totalnya berarti kita gunakan E21 kuadrat ditambah E23 kuadrat. Dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah
kita dapatkan, maka kita dapat nilai untuk besarnya E total. E total itu tidak lain adalah E resultannya. E total yaitu kita dapatkan 71,18 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ini besarnya. Nah, besarnya ini. Kemudian arahnya itu bisa terhadap E23, bisa terhadap E21. Kalau kita ambil terhadap E23, maka kita boleh menggunakan aturan tangan, yaitu tangan tetanya, berarti sisi ini, yaitu E21, dibagi dengan sisi ini, yaitu E23, kita dapatkan besaran yang nilainya kurang lebih mendekati 0,45. Maka besarnya sudut antara E total terhadap E23 ini di kisaran 24,23 derajat. Nah, itulah pemirsa, besarnya kuat medan listrik yang dialami pada muatan Q2 akibat adanya pengaruh muatan Q1 dan muatan Q3. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan B, silakan pemirsa dengan menggunakan pendekatan vektor yang sudah saya bahas ini, saya yakin pemirsa bisa mendapatkannya. Terima kasih.